Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan rahmatan Allah, penulis menukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang fadilah zikir ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul ladzi yadhkuruna rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan, kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti seseorang yang hidup dengan seorang yang mayit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Adapun lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim akan tetapi memiliki makna yang sama. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah, "Mathalul baitil ladzi yadhkurullah fihi wal baitil ladzi la yadhkurullah fihi, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah-rumah yang mana di dalamnya senantiasa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala dengan rumah-rumah yang di dalamnya tidak ada zikir-zikir kepada Allah, itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah SAW ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa di mana Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang senantiasa membiasakan lisannya berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya kaum muslimin rahmatullah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, membasahi lisan-lisannya untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga zikir-zikir yang lainnya, maka sungguh dia seperti seorang yang hidup. Kita juga menjelaskan pada pertemuan sebelumnya yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini, bahwa di antara fadilah orang berzikir adalah menghidupkan hatinya. Artinya orang-orang yang senantiasa berzikir, maka sungguh hatinya tersebut hidup. Dia akan senantiasa mudah menerima kebaikan. Dia akan senantiasa mudah menerima nasihat-nasihat. Maka kita bisa melihat kaum muslimin dan rahmatullah, ketika ada di antara saudara-saudara kita yang kita nasihati dengan kebaikan, kita lontarkan kalam-kalamullah, kita sebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya akhi, wahai saudaraku, begini loh Allah mengajarkan kita dalam beribadah. Wahai saudaraku, begini loh Rasulullah SAW mengajarkan adab-adab dalam berzikir misalkan. Maka ada di antara mereka yang mencemoohi kita. Ada di antara mereka yang kamu sudah sedikit dalil, kamu sudah sedikit hadis, kamu sudah sedikit Al-Quran. Maka seperti inilah perumpamaan orang-orang yang hatinya lagi mati.